Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini akan dilakukan yang kemarin sedianya kami mendampingi klien kami atas nama Samsudin Alimsah diperiksa sebagai saksi kaitannya dengan podcast Abraham Samad Speak Up, karena pada pemeriksaan Pak Abraham Samad sebelumnya hal-hal yang terkait teknis ditanyakan kepada Pak Abraham Samad. Tentu saja Pak Abraham tidak mengetahui dan kemudian diutus orang yang memang menangani Abraham Samad Speak Up. Tapi kemarin karena ada agenda yang bersamaan, maka saksi atas nama Samsudin Alimsah mengajukan permohonan penundaan penjadwalan ulang dan sudah disepakati saya yang menemui penyidik Selasa depan tanggal 2 September 2025, dan memang karena ada permintaan penyidik untuk mengirimkan surat, ini saya juga sudah siapkan surat untuk dikirimkan kepada Direskrimum tentang penundaan tersebut, juga jadwal yang bisa kami penuhi. Dan hari ini atas juga atensi dari terperiksa saksi Abraham Samad, pada pemeriksaan yang lalu mengajukan sejumlah ahli untuk diminta keterangannya, khususnya yang berkaitan dengan keterangan yang berkaitan dengan jurnalistik ya, yakni hal-hal yang berkaitan dengan media jurnalisme yang sebenarnya itu bagian dari kebebasan berekspresi, kemerdekaan menyampaikan pendapat, yang hari ini sayangnya kemerdekaan berekspresi menyampaikan pendapat, tugas-tugas jurnalisme tadi yakni menyampaikan informasi kepada publik dipersoalkan secara hukum, ditarik sebagai pihak dalam laporan yang diajukan oleh Saudara Joko Widodo per 25 April yang lalu. Dan ada dua nama yang diajukan oleh Abraham Samad dalam pemeriksaan yang lalu, yakni yang pertama di kanan saya ini ada Pak Lukas Luarso, begitu ya, sorry. Saya kadang-kadang selip di Sularso ya, Luarso ya, Pak Lukas Luarso. Beliau ini pernah memimpin Aliansi Jurnalis Independen. Dan yang kedua ada Pak Bambang Harimurti, ya, pernah memimpin Tempo dan keduanya pernah aktif di Dewan Pers ya. Dan memang untuk Pak Bambang Harimurti dijadwalkan hari Jumat. Nanti kami akan datang kembali mendampingi beliau di hari Jumat. Nah, beberapa hal sebelum pemeriksaan yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekali lagi, materi muatan yang dijadikan bahan pertanyaan dari penyidik secara umum adalah bagian dari fungsi, tugas, dan tanggung jawab jurnalisme yang sedianya sebenarnya semestinya tidak bisa dipersoalkan secara hukum, apalagi ditarik sebagai pihak terlapor. Kita ketahui dari kasus ini yang mulanya hanya 5 orang terlapor berkembang menjadi 12 orang terlapor. Di antara 12 orang terlapor itu ada orang-orang, pihak-pihak yang sebenarnya sedang menjalankan fungsi pencerahan di tengah masyarakat, seperti Pak Abraham Samad juga ya, Michael Sinaga, juga ada Nurdian Noviansa Susilo. Itu dipersoalkan kontennya seolah-olah itu dijadikan bahan yang dianggap sebagai satu delik atau tindak pidana. Dan kita tahu delik ini berkembang bukan hanya pencemaran dan fitnah yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo, nimbrung 3 laporan lainnya, yakni dari Andi Kurniawan, ada dari Le Cumanan yang sebelumnya ngakunya dari Peradi Bersatu, dan yang terakhir ada dari Maret Samuel Sweken. Pasal-pasal yang berkaitan dengan ya, ijazah palsu dikembangkan menjadi pasal penghasutan 160 KUHP, pasal menyebarkan kebencian dan permusuhan ya di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Bahkan sebelumnya ada pasal 28 ayat 3 tentang mengedarkan pemberitahuan bohong yang menerbitkan ya kerusuhan di tengah masyarakat, walau terakhir pasal ini di tingkat penyelidikan muncul tapi di tingkat penyidikan menghilang. Jadi ada 2 kasus sekaligus. Ada penyelundupan pasal pada laporan Saudara Joko Widodo karena Saudara Joko Widodo mengaku ya direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya, merasa dicemarkan dan difitnah. Tetapi kuasa hukumnya memasukkan, ya tentu sepengetahuan Jokowi dan sepersetujuan Jokowi, memasukkan pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus penistaan, dengan pencemaran dan juga fitnah. Kuat dugaan kami ini adalah modus operandi untuk melakukan kriminalisasi dengan memasukkan pasal-pasal yang tidak relevan, asal ya ancaman pidananya di atas 5 tahun sehingga bisa dijadikan dalih untuk melakukan penahanan. Pasal 35 Undang-Undang ITE tentang manipulasi data elektronik ini ancamannya 12 tahun penjara. Sementara pasal 32 Undang-Undang ITE itu ancamannya 8 tahun penjara. Dan selanjutnya saya ingin tegaskan bahwa klien kami baik Pak Abraham Samad dan yang lainnya, 12 terlapor lainnya, termasuk hari ini keterangan yang akan disampaikan Pak Lukas ini adalah bagian dari untuk penegasan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami adalah bagian dari anak bangsa yang lahir dan dibesarkan di negeri ini, yang punya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan karena hari ini ada tugas-tugas jurnalisme yang mencoba dipersoalkan, maka kami harapkan ketika kami menghadirkan ahli di bidang jurnalistik itu akan menyeimbangkan, bahkan menetralisir anasir-anasir, praduga-praduga
ya tuduhan-tuduhan yang sebelumnya itu adalah sebuah kejahatan menjadi netral, bagian dari hak dari warga negara, bahkan kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyampaikan pendapat-pendapat, bahkan pendapat itu berdasarkan kajian ilmiah. Dan sekali lagi kita tahu bahwa Polda Metro Jaya kabarnya telah memeriksa sejumlah ahli, ada ahli ITE, ada ahli elektronik ya, ada ahli bahasa, ada ahli pidana, juga ada ahli psikologi dan sosiologi. Maka kami juga berencana akan menyampaikan ahli di tingkat penyidikan ya, bukan hanya ahli jurnalistik. Kami sudah persiapkan ahli pidana, ada 2 ahli pidana yang kami persiapkan. Kami juga siapkan ahli bahasa, bahkan bukan hanya ahli bahasa biasa, yakni ahli linguistik forensik. Ini adalah satu-satunya di Indonesia orang yang punya kepakaran linguistik forensik, tapi namanya nanti akan kami sepil setelah fix ya, yang jelas itu. Kemudian juga kami akan hadirkan ahli ITE, juga ahli-ahli yang lain yang relevan untuk mendudukkan masalah ini di tingkat penyidikan. Karena kalau di tingkat penyidikan, ketika ahli dari kami juga diambil keterangan dan dipertimbangkan oleh penyidik, kita harapkan penyelidikan dan penyidikan ini berjalan sesuai dengan due process of law. Ada asas keseimbangan sehingga tidak dipaksakan sesuai kehendak pelapor, tidak dipaksakan sesuai kehendak apa yang diinginkan oleh saudara Joko Widodo. Dan saya ingin kutip ya, ada satu hal yang kemarin dari Nurdiansah Susilo ketika membuat judul dalam thumbnail ya, yang diunggah di akun YouTube-nya itu dipersoalkan, sampai judul pun dipersoalkan. Sampai bertanya apakah ketika membuat judul itu sudah konfirmasi kepada narsum. Sekali lagi kawan-kawan media, kewenangan untuk membuat thumbnail, judul itu adalah kewenangan otoritatif jurnalis, dan jurnalis tidak perlu tanya kepada narsum, Pak nanti judulnya kayak gini ya, Bapak berkenan. Enggak, sepanjang judul itu memang bisa diambil, diikhtisar dari statement yang ada dari narsum itu. Dan kalau semua judul diminta ya persetujuan oleh narasumber, wah kacau ya, tugas media nanti bisa nggak jalan begitu. Nah, ini adalah hal-hal yang juga harus dijelaskan kepada penyidik agar tidak ada praduga seolah-olah hanya dengan judul saja orang bisa dipersoalkan, orang dianggap nanti menghasut, orang dianggap nanti mencemarkan, orang dianggap itu melakukan fitnah dan seterusnya. Itu pengantar dari saya, dan untuk selanjutnya saya minta dulu Pak Lukas untuk menyampaikan statement sebelum pemeriksaan pada hari ini yang memang sudah menerima panggilan dari penyidik. Silakan Pak Lukas. Terima kasih Bung Konsinudin. Selamat pagi kawan-kawan. Ya, seminggu 2 minggu lalu memang ketika saya mengantar Bung Abraham Samad diperiksa, Bung Abraham setelah pemeriksaan meminta saya untuk menjadi saksi ahli ya, untuk menjelaskan tentang apa itu jurnalisme. Dan ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya agak prihatin ya sebagai wartawan 2 zaman, zaman Orde Baru dan zaman Orde Reformasi. Saya dulu mengalami ya tekanan-tekanan terhadap jurnalisme, terhadap media di era Orde Baru. Tapi bahkan saat itu tekanannya itu ya namanya waktu itu era otoriter kan, kita masih bisa maklumi. Dan ketika era reformasi seharusnya sikap-sikap yang mengintimidasi, menekan, mempersekusi pers itu sebenarnya sudah harusnya hilang sesuai semangat reformasi. Makanya ada undang-undang pers yang melindungi kemerdekaan pers dan melindungi profesi wartawan. Jadi menurut saya ini gejala kembalinya sikap-sikap otoritarianisme aparat ya, bahkan mungkin lebih sistematik dari era Orde Baru dengan cara yaitu media yang saat ini memang waktu itu belum ada ya. YouTuber itu kan fenomena 10-15 tahun terakhir ini. Bung Abraham Samad yang kebetulan sekarang jadi punya podcast yang sangat populer, dianggap sebagai pihak yang ikut terlapor, dianggap melanggar pidana mungkin ya. Nah itu sangat tidak apa ya, sangat memprihatinkan. Kalau wartawan dan media ketika memberitakan atau mengulas peristiwa sengketa seperti ini kan antara sengketa Jokowi dengan publik sebenarnya. Masyarakat Indonesia yang ingin tahu apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Nah, kalau media memberitakan itu kemudian dilaporkan menjadi pihak yang kemungkinan ikut terlibat dalam pelanggaran, ya nanti semua wartawan tidak bisa melakukan kerjanya, teman-teman nggak bisa bekerja sini. Sedikit-sedikit harus dilaporkan dan harus diperiksa dan sebagainya. Nah itu satu, jadi gejala kembalinya sikap-sikap otoritarianisme aparat dalam mempersekusi atau menekan wartawan. Yang kedua yang paling penting, karena kebetulan saya ikut membidani lahirnya Dewan Pers era Reformasi, saat itu sebagai Direktur Eksekutif.
kita itu ada kerjasama dengan kepolisian ya 20 tahun terakhir ini, apa yang disebut ketika kasus-kasus melibatkan media, pemberitaan media, itu kesepakatannya polisi tidak langsung mempersoalkan media itu, tapi polisi menanyakan ke Dewan Pers. Nah kemudian secara rutin setiap 2-3 tahun ada radiogram atau surat edaran Kapolri yang ditujukan kepada aparatnya di seluruh Indonesia. Jika ada kasus sengketa melibatkan media harus berkonsultasi dulu dengan Dewan Pers. Nah dalam kasus Abraham Samad ini dan juga kawan Mikael ya, Sentana dan lain-lain itu sama sekali mengabaikan itu. Jadi mengabaikan surat edaran atau radiogram Polri sendiri. Jadi yang melanggar itu justru aparat yang melakukan penyelidikan saat ini. Itu seharusnya tidak begitu. Jadi harus semacam konsultasi, koordinasi dengan Dewan Pers, apakah media bisa dianggap melakukan pelanggaran. Nah, tugas jurnalisme itu kan masuk wilayah etika. Nah, itu domainnya adalah Dewan Pers. Nah, saya harapkan nanti dalam pemeriksaan saya sebagai saksi disebut ahli gitu ya, karena saya bukan terlibat, tapi saya akan menjelaskan. Saya akan memberi pelatihan tingkat dasar kepada bapak-bapak polisi yang memeriksa saya, bagaimana memahami jurnalisme dan etika media. Bapak, berarti Bapak Abraham Samad di sini posisinya disebut sebagai media, awak media gitu. Dia terlapor, makanya itu yang tidak terlalu jelas. Tapi kalau melihat posisinya kan, Bang Abraham itu hanya membuat wawancara-wawancara dengan para pelaku ya, Roy Surya dan kawan-kawan. Jadi dia hanya memberikan penjelasan ke publik. Tugas wartawan itu kan menjadi mata dan telinga publik, agar publik mendengar langsung, memahami dan melihat apa yang terjadi. Berarti Abraham termasuk media, jurnalis gitu, Iya. dalam jurnalistik gitu. Jelas. Jurnalisme baru ya, YouTuber itu. Jadi nanti akan saya tegaskan bahwa apa yang membedakan jurnalisme dan bukan jurnalisme itu satu saja sebenarnya. Paling mudah ya untuk dipahami oleh Pak Polisi nanti, bahwa jurnalisme itu informasi, data, dokumen yang terkait dengan kepentingan publik. Jadi kalau tidak ada kepentingan dengan publik, itu hanya informasi biasa. Infotainment bukan jurnalisme. Karena itu hanya untuk menyenangkan orang yang hobi ngegunjing ya, infotainment misalnya itu. Nah, kalau ini menyangkut kepentingan publik, kepentingan negara bahkan, menyangkut keaslian satu ijazah yang dipunyai presiden asli atau tidak, itu harus pasti, harus jelas. Itu rakyat harus tahu. Ya, saya tambahkan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Abraham Samad, juga Michael Sinaga, juga Nurdiansa Susilo, juga YouTuber yang lainnya, juga rekan-rekan yang wawancara kami hari ini. Sebenarnya kan ini adalah tugas-tugas biasa yang juga dilakukan oleh TV-TV yang ada di Republik ini ya. Sebagaimana saya juga diundang di sejumlah TV-TV untuk menyampaikan pandangan. Tidak beda dengan itu. Tapi saya ingin tegaskan ya, meskipun pengajuan Pak Lukas ini dari Pak Abraham Samad selaku salah satu saksi yang dilaporkan saat itu menjadi terlapor, tapi kepentingannya tidak hanya untuk Pak Abraham Samad, tapi kepentingannya untuk 12 orang terlapor semuanya. Ada dua isu penting yang ingin kami advokasi. Pertama, isu kemerdekaan pers, yang kedua isu kemerdekaan berpendapat. Jadi pihak yang menyampaikan pendapat jangan kemudian dikriminalisasi karena ada pendapat yang berbeda, tidak menyenangkan pihak lainnya. Yang kedua, pihak yang mengabarkan pendapat melalui teknik jurnalisme dengan menyampaikannya kepada publik jangan juga diseret menjadi pihak seolah-olah ini juga bagian dari kejahatan begitu.